disampaikan oleh Bapak Dede Supardi, MSI, selaku pengawas di MTSN. Bagi Bapak Ibu yang belum hadir, mangga ditunggu sambil berjalan aja ya Bapak dan Ibu. Ya. Ya. Untuk sesi terakhir ini, sesi materi ketiga ini akan dipandu oleh Bu Iin Indriati SIP, dan nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Dede Supardi. Agar tidak banyak waktu yang terbuang lagi, mangga sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Iin untuk memandu sesi ketiga ini. Kepada Bu Iin dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Epa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Bogor, Kota Bogor. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah MTS swasta yang masih bergabung. Yang terhormat para waka MTSN 1 Bogor, Kota Bogor. Dan yang kami cintai teman-teman guru MTSN 1 Bogor, Kota Bogor, dan teman-teman guru di MTS swasta yang masih bergabung di acara IHT sesi ketiga ini, saya ucapkan selamat kita menimba ilmu di sore hari, mudah-mudahan mendapatkan berkah yang lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan biodata narasumber. Nama Dede Supardi MSI, Satuan Kementerian Agama Kota Bogor, lahir di Majalengka 9 April 1963, pendidikan terakhir S2, jabatan pengawas, pangkat pembina golongan 4A, alamat rumah Babakan RT 2 RW 9 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Alamat kantor Jalan Dr. Semeru nomor 25 Kota Bogor. Emailnya dede@yahoo.com. Riwayat pendidikan SDN di Majalengka, SMPN di Majalengka, SMAN di Majalengka, IAIN Bandung, dan STIA Yapan Jakarta. Riwayat pekerjaan mulai tahun 1989 sampai 2012 sebagai guru matematika di MTSS. Mulai tahun 2013 sampai sekarang, pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Bogor. Materi yang akan disampaikan, strategi pembelajaran efektif untuk meningkatkan mutu madrasah dan prestasi siswa di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita simak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Supardi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTSN Kota Bogor, yang saya banggakan dan saya cintai Bapak dan Ibu Dewan Guru MTS Negeri Kota Bogor. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi
wasilahnya IHT, mudah-mudahan ini membawa barokah bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sesi terakhir, sesi pamungkas, sesi sesaan gitu ya. Saya melihat partisipan juga cuma tinggal 32 orang, tapi saya salut kepada ibu-ibu yang dari pagi sampai hari ini masih ada di sekolah dan masih ikut aktif. Saya salut, saya kasih apresiasi. Yang seharusnya jam segini sudah ada di rumah bersama keluarga, tapi insya Allah ini akan menjadi ibadah bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya materinya sudah tadi habis dikumpas tuntas oleh Bapak Kepala Main IC, tapi kalau orang sudah bilang, saya sirin, saya bunyirin, mudah-mudahan masih ada yang bisa Bapak Ibu ambil dari yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau ngelihat judul materi yang disampaikan kepada saya yang tadi disebutkan oleh BIN, strategi pembelajaran yang efektif di masa pandemi, tadi sudah banyak dikumpas tuntas oleh narasumber yang kedua, dan saya yakin Bapak Ibu bisa memahami itu semua. Tapi mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya akan informasikan sekarang bisa bermanfaat. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat strategi itu, strategi artinya adalah siasat atau rencana yang dibuat secara sistematis oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kalau kita sadari Bapak dan Ibu, pembelajaran daring yang saat ini kita laksanakan di masa pandemi ini kurang lebih 1,5 tahun melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, banyak keluhan, banyak permintaan khususnya dari sekolah-sekolah binaan saya. Ada yang minta, Pak, gimana kalau langsung aja tatap muka? Ada yang sampai seperti itu. Kata saya nggak mungkin bisa karena kita masih punya atasan, masih punya yang punya kebijakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, khususnya di masa darurat sekarang, masih harus BDR. Oleh karena itu, mau tidak mau, Bapak dan Ibu, suka tidak suka, wayahna, kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan di tahun pelajaran yang baru ini, 2021-2022, tetap secara daring. Baiklah Bapak Ibu, saya ada beberapa slide yang bisa saya sampaikan. Ya, yang pertama Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita nanti sharing saja. Ini kita baca sedikit demi sedikit saja. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, mereview kurikulum dengan membuka kembali silabus dan kompetensi dasar. Melihat kembali silabus dilakukan sebagai upaya melihat materi apa saja yang kiranya lebih diprioritaskan untuk menjadi bahan ajar dan dipelajari peserta didik. Bapak dan Ibu, di masa pandemi ini kita tidak perlu seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Man IC, semua kurikulum yang ada di silabus bisa tersampaikan kepada siswa, tapi kita bisa memilah dan memilih kira-kira kompetensi dasar mana yang sekiranya akan kita sampaikan. Mobil khusus yang berkaitan dengan masalah pandemi
akhlak, dan karakter siswa. Oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu mau membuat RPP, tolong dilihat sebaik-baiknya, dilihat dengan jelas kira-kira kompetensi dasar mana yang bisa disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Yang kedua, mencari tahu, mempelajari platform apa yang cocok untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Artinya, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pembelajaran ini dengan menggunakan bisa Google Form, atau bisa Zoom, atau yang lain-lainnya. Kalau tadi diinformasikan bisa menggunakan media sosial, itu boleh-boleh saja. Yang penting, bagaimana anak bisa tertarik mengikuti pembelajaran dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang Zoom di MTS Negeri. Kalau saya salah, Bu yang IPS, kemudian Pak Ferdi. Saya melihat respon anak ketika waktu Zoom meeting itu tidak lebih dari 60% peserta didik yang ikut pembelajaran. Saya sangat miris sekali gitu ya. Ini sekelas di MTS negeri. Yang saya khawatirkan nanti di swasta gitu Bapak Ibu ya. Yang di swasta. Tidak menutup kemungkinan bisa di bawah 50% peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring. Tapi setelah saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru yang pada waktu itu saya ikut Zoom, memang ada beberapa alasan. Yang pertama, ya HP-nya mungkin gantian, nggak punya kuota, dan lain-lain. Seperti tadi disampaikan oleh Kepala MAN-IC bahwa itu tolong jangan dijadikan alasan untuk Bapak dan Ibu mengurangi semangat untuk mengasih pembelajaran kepada siswa. Tapi coba kita cari cara lain, jalan lain yang sekiranya mudah dan dapat diikuti oleh seluruh siswa. Jadi Bapak dan Ibu coba mencari kira-kira dengan menggunakan apa. Jangan sering-sering mengirim lewat WA group pembelajaran dengan PDF atau dengan yang lainnya, karena tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu, kalau itu yang disampaikan kepada anak-anak, nanti yang membuka malah bukan siswanya. Bisa jadi yang membuka adalah ibunya, kakaknya, atau adiknya, kemudian ngisi absen sudah dianggap selesai. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu, kegiatan pembelajarannya bisa yang nampak, bisa yang kelihatan wajahnya. Paling tidak nanti anak bisa melihat Bapak dan Ibu gurunya lagi mengajar sehingga ada chemistry antara siswa dan gurunya. Jadi kalau misalkan berikan melalui WA group dan materi pembelajaran dikirim lewat PDF, nah itu yang dikhawatirkan seperti tadi. Ya, yang membuka nanti siapa, yang ngisi absennya siapa, nanti yang pinternya siapa, ya. Jadi cari kira-kira platform apa yang kira-kira cocok dan bisa menyenangkan bagi siswa. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini bagaimana memberikan tugas yang menyenangkan bagi siswa. Ya. Yang pertama, rancang siklus dan sebaran tugas. Kepala sekolah bersama guru harus mengkalkulasikan sebaran tugas tersebut untuk setiap mata pelajaran di setiap kelas. Artinya bahwa ketika akan menyampaikan itu, paling tidak guru yang satu mata pelajaran bisa berdiskusi setelah mendapat arahan dari kepala sekolah. Nah, kira-kira kompetensi dasar ini atau materi pembelajaran ini akan disampaikan dengan cara seperti apa. Yang kedua, beri tugas secara bertahap. Pemberian tugas secara bertahap menjadikan pembelajaran lebih dimengerti oleh anak. Kemungkinan anak mengerti lebih dalam pada setiap bahasan. Pemberian tugas secara bertahap juga membuat guru lebih mudah dalam mengorganisasikan materi dan pengecekan secara rutin.
Yang ketiga, menjadi guru yang memiliki empati. Ya. Yang tadi saya katakan di slide yang pertama bahwa kalau bisa dan diusahakan bahwa ketika Bapak dan Ibu mengajar, ada semacam tatap muka seperti kegiatan ini. Jadi nanti ada rasa empati, ada simpati antara guru dan siswa. Yang ketiga, menjadi guru yang memiliki empati, guru yang mendidik dengan hati. Yang tadi disampaikan oleh Palaman Insan Cendekia, akan mampu merasakan beban siswanya. Jadi, kalau Bapak Ibu mengajarnya dengan asal, yang penting materi tersampaikan, itu tidak akan merasakan nanti apa yang dirasakan oleh siswa ketika Bapak dan Ibu menyampaikan pembelajaran. Guru perlu mengajak siswa melakukan refleksi pembelajaran walaupun belajar di rumah. Setelah Bapak Ibu mengadakan kegiatan, coba tanyakan kepada siswa yang dimaksud refleksi tersebut. Tanyakan kepada siswa apa yang dirasakan oleh kalian, apa yang didapatkan, dan apa yang diharapkan. Berikan 3 pertanyaan seperti itu saja kepada anak. Setelah selesai Ibu memberikan pembelajaran. Apa yang didapatkan, apa yang dirasakan, dan apa yang akan dilakukan. Harapan kita dari ketiga pertanyaan itu apa yang didapatkan, materi yang kita sampaikan nyampe kepada siswa. Apa yang dirasakan, anak-anak merasa senang ketika belajar dengan kita. Kemudian akan diharapkan mereka bisa berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pembelajaran nanti di masa yang atau di minggu berikutnya bisa seperti ini lagi, yang bisa menyenangkan bagi anak. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Nah, yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu, memanage waktu. Kemudian persiapan teknologi yang diperlukan atau platform yang tadi disampaikan, mau dengan apa kita menyampaikan e-learning, atau Google Form, atau Zoom, atau Google Meet, dan lain-lain. Jaga komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Nah ini Bapak dan Ibu, terkadang kita ketika akan menyampaikan pembelajaran kepada siswa, kita hanya menghubungi siswa. Kita kadang-kadang lupa bahwa anak itu ada di rumah, di keluarga. Alangkah baiknya seandainya kita akan memberikan pembelajaran, bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini insya Allah anak-anak nanti akan mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan benar. Tidak akan terjadi lagi bahwa yang membuka pembelajaran adalah orang tuanya, atau neneknya, atau kakeknya. Tapi insya Allah anaknya sendiri. Kalau kita sebelumnya ada komunikasi dulu dengan orang tua. Insya Allah ini pembelajaran akan berjalan dengan baik, sesuai dengan yang akan kita harapkan. Kalau kita mengadakan komunikasi dengan orang tua, selain dengan siswa. Yang berikutnya, Bapak Ibu, konsep belajar di rumah perlu diperbaiki karena yang pertama, yang dimaksud diperbaiki di sini, kita mencoba hal yang baru, ya, agar anak tidak stres, ya. Di sini anak stres, banyak tugas yang berat dan pengumpulan juga online. Barangkali ini kalau memungkinkan, sekali-sekali anak bisa menyampaikan tugas secara luring, bisa datang ke sekolah ketemu dengan ibu. Pengaturan waktunya silahkan diatur. Apakah misalkan datang setiap 10 menit satu orang, kalau memungkinkan. Ini akan lebih baik lagi menurut saya kalau dilaksanakan seperti itu. Ya. Karena akan ketemu antara bapak atau ibu dengan siswa secara langsung. Ya. Ketika anak mungkin mengumpulkan tugas, ini kalau memungkinkan. Yang kedua, orang tua kesulitan dengan tugas anaknya. Sebab tidak semua orang tua mampu atau bisa. Tidak semua orang tua juga memiliki kuota
atau memiliki HP yang mencukupi untuk anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu bisa mengambil sikap yang terbaik kalau menghadapi seperti ini, ya. Kemudian yang seharusnya tugas-tugas tersebut dibuat berkesinambungan dan menyenangkan untuk menjaga keteraturan belajar agar belajar tidak berhenti. Jadi tugas-tugas tersebut kalau bisa itu berkesinambungan dari satu ke yang kedua, yang ketiga. Jadi tidak ada istilah tertunda dulu kalau memberikan tugas setiap mata pelajaran. Kemudian belajar di rumah anak-anak bukan berarti untuk menekan siswa, justru untuk mengajak anak senang dalam pembelajaran. Nah, diusahakan bahwa belajar anak di rumah itu bisa bahagia, bisa senang, bukan untuk menekan siswa atau kita memberikan tugas dengan yang penting saya sudah memberikan tugas kepada anak. Yang penting saya sudah memberikan materi pembelajaran kepada anak. Nah, tidak seperti itu. Kemudian kalau bisa tugas dilakukan tidak berbarengan. Maksud di sini tidak berbarengan antara guru. 1 minggu semua guru memberikan tugas sehingga anak-anak ketika akan melaksanakan atau menyelesaikan tugas tersebut bertumbuk, membuat anak menjadi malas untuk mengerjakannya. Nah, kemudian yang berikutnya masih kelanjutan. Bapak Ibu coba bisa membaca pikiran siswa. Apa yang dikehendaki siswa dalam pembelajaran sehingga anak belajar tidak merasa terpaksa. Nah, ini yang tadi disebut dengan rasa empati itu. Ya. Cuman memang kalau kondisi seperti ini memang kita akan sulit ya dibandingkan dengan kita kondisi dengan tatap muka, bisa langsung dengan anak komunikasi. Kalau dengan seperti daring begini, memang pasti ada kelemahannya. Seandainya anak belajar dengan senang di rumah itu, imajinasi dan kreativitas siswa akan berkembang. Ya. Beda dengan anak merasa tertekan, atau misalkan anak merasa dipaksakan untuk belajar, untuk harus bisa, itu akan beda. Imajinasi dan kreativitasnya mungkin tidak akan muncul. Beda dengan mereka, jika belajar menyenangkan, membahagiakan bagi mereka, insya Allah kreativitas akan muncul pada diri anak-anak. Kemudian tugas yang menyenangkan atau membahagiakan bisa dimulai dengan memberikan opsi atau pilihan kegiatan sehingga siswa bisa memilih jenis kegiatan yang mereka paling sukai untuk dikerjakan. Jadi seperti disampaikan di atas bahwa seandainya kita memberikan tugas yang membuat anak senang, membuat anak bahagia, insya Allah daya kreativitas, kemudian daya juang, kemudian keinginan untuk menyelesaikan tugas itu akan muncul, ya, akan tinggi. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya, akan jadi bahaya apabila peserta didik kita biarkan sibuk dengan tugas-tugas di rumah, sementara pendidik di sekolah. Ya, akan menjadi bahaya. Apabila peserta didik kita biarkan sibuk dengan tugas-tugas di rumah, sementara pendidikan di sekolah atau di rumah, mereka itu gunakanlah metode belajar yang efektif, menyenangkan, dan tentunya bisa dengan mudah dipahami oleh siswa. Bapak dan Ibu, itu kiranya sedikit yang mudah-mudahan kalau saya katakan ya tadi ada manfaatnya, sasirin, sabunyirin kalau bahasa Sunda. Nah, kita lanjutkan, kita diskusi, kita komunikasi, kita sharing. Kalau saya bisa menjawab, nanti ada pertanyaan Bapak Ibu akan saya jawab. Kalau tidak, ya nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host Bu In, mangga Bu In. Bu In. Terima kasih Pak
Bapak Dede sudah memaparkan materi tentang strategi pembelajaran efektif. Mudah-mudahan kami bertambah ilmunya. Saya rangkumkan sedikit bahwa dalam pembelajaran efektif guna meningkatkan mutu madrasah pada situasi COVID-19 ini, kita harus mencari metode mempelajari metode yang cocok, kemudian menyenangkan, tidak membuat anak stres, lalu tidak dengan penugasan yang terlalu banyak tetapi bertahap. Kalau bisa membuat anak menjadi lebih kreatif. Itu mungkin ringkasannya. Nah, karena waktu masih ada, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang kurang jelas untuk bertanya. Di sesi pertama, saya buka 2 penanya. Mangga silahkan yang kurang jelas atau yang ingin bertanya, silahkan tanyakan kepada Bapak Pengawas. Bapak Ibu masih ada waktu. Ya barangkali sampai jam 5 lah kira-kira supaya tidak terlalu sore, kasihan Bapak dan Ibu. Ini terutama ibu-ibu yang masih di sekolah ini. Iya betul Pak. Ya. Dari pagi, dari sama Bu, saya juga dari pagi nungguin ini. Semuanya saya ikutin dari Bandung, Bekasi, kemudian dari Malang saya juga ikutin. Alhamdulillah, terima kasih. Mangga, kalau ada, kalau tidak ada ya alhamdulillah syukur. Ibu Bapak ada tidak yang perlu ditanyakan, silahkan. Saya Bu Imas mau bertanya nih. Pak Kepala apa? Atur nuhun Pak Haji atau setiasa dan narasumber di acara IHT ini. Yang pertama saya minta bantuan ke Pak Pengawas, ke Pak Haji untuk menindaklanjuti dan terus membina guru-guru kami dalam di masa pandemi ini, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan RPP di masa pelajaran 2021-2022. Guru-guru kami sangat hebat. Dia nggak mau ada yang ngajar 24 jam, dia nggak ada yang mau ngajar 26 jam karena tidak aman. Maunya 40 Pak Dede, bagus. Pak Pengawas, maunya 35, 36 supaya aman dari pemeriksaan. Tapi dengan demikian saya juga minta saran kepada Pengawas bahwasanya jika kita disibukkan dengan mengajar, ada 2 jam, ada sisa jam, 6 jam sebagai pembina untuk membina siswa-siswi kita yang fokus dalam persiapan Olimpiade ataupun persiapan pada masing-masing mapel yang lainnya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak minta bimbingan dari guru-guru senior dan minta petunjuk dari Pak Pengawas Pembina agar segera disahkan administrasi pembelajaran tahun 2021 tahun 2000 pelajaran 2021-2022. Insya Allah Pak Pengawas Pembina hari ini setelah IHT outputnya yaitu dokumen kurikulum dan secepatnya mudah-mudahan guru-guru dapat menyusun RPP dan silabus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Juknis dengan mengacu kepada target-target yang jelas. Dan mohon dikawal dan diingatkan sama pengawas pembina Bapak Pak Haji untuk mengingatkan guru-guru kami manakala ada yang kendor semangatnya, diberikan semangat lagi dan lain sebagainya. Itu saja Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya sebagai narasumber. Ya. Bangga, assalamualaikum. Saya di perjalanan ini dari. Oh iya. Ya, monggo. Wilujeng hati-hati di jalan, hati-hati. Terima kasih Pak Kepala. Yang pertama insya Allah saya akan membantu kalau membina barangkali ya kita sharing saja lah. Dan membinasakan juga nggak mungkin Bapak dan Ibu ya. Insya Allah kita bareng-bareng saja. Nah setelah nanti Bapak dan Ibu tim membuat dokumen KTSP baik dokumen 1, 2, dan 3
Kalau tim hanya membuat dokumen 1, dokumen 2 sebetulnya sudah ada dari pemerintah silabus, tinggal kita mengembangkannya saja. Ya, kita mengembangkan di dokumen 2 silabus, kemudian dokumen 3-nya RPP. Nah, silakan Bapak Ibu membuat RPP. Mau RPP yang mana saja, yang penting Bapak Ibu membuat. Mau apa yang bahasanya 1 lembar, kaitan dengan daring, silakan. Yang penting Bapak Ibu membuat RPP dan diusahakan Bapak dan Ibu, RPP itu dibuat benar-benar dibuat sendiri. Ya, sekarang memang zaman canggih, bisa copy paste, ada Mbah Google, lebih mudah, lebih gampang. Tetapi kalaupun Bapak dan Ibu mengambil dari orang lain atau dari sekolah lain, tolong Bapak dan Ibu di bahasa saya itu di ATM, amati, ditiru, dimodif, ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kalau misalkan tujuan pembelajarannya adalah di yang lain A, B, C, D, E, F, nah, kita perlu dikurangi yang B dan C-nya, kurangi. Perlu ditambahkan lagi, tambahkan. Seperti itu. Jadi tidak copy paste secara keseluruhan. Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ya. Yang penting Bapak Ibu membuat RPP. Insya Allah ke depan nanti saya akan memeriksa administrasi Bapak dan Ibu setelah barangkali dokumen kurikulumnya, KTSP-nya sudah dibuat. Sebetulnya KTSP itu harus dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Maksudnya tahun pembelajaran baru ini dimulai, harusnya sudah dibuat. Ya. Tapi informasi untuk membuat dokumen baru tadi pagi. Tapi insya Allah saya yakin DMTes lagi mungkin sudah selesai dibuat dokumen 1 maupun dokumen 2 maupun dokumen 3-nya. Kemudian untuk siswa-siswinya agar bisa sampai di Olimpiade, muncul di KSM, dulu pernah saya sampaikan ketika raker, tolong dibina. Jadi dari mulai awal, kalau tadi bahasa Pak Paraman IC itu di mapping, ya, dilihat, dipilah-pilah, kira-kira anak-anak yang punya potensi besar, nah kita bina. Saya juga setuju tadi bahwa pembinaannya itu tidak mesti harus dari gurunya sendiri, biar tidak jenuh kalau bahasa Kepala Insan ya tadi, boleh mengambil dari luar. Insya Allah itu akan berhasil. Kita akan punya wakil, paling tidaklah tingkat nasional, untuk mengikuti baik KSM atau L2SN, bahkan Olimpiade barangkali. Maka pembinaan yang berkelanjutanlah yang nanti akan berhasil insya Allah. Ya. Kalau hanya kita memilah, udah ada anaknya cuma seminggu sekali ditemui oleh gurunya dengan waktu terbatas, ya harapan kita untuk sampai jauh agak kurang. Tapi kalau intensif, misalkan dalam 1 minggu berapa kali bertemu dengan anak, kemudian nanti ada dari luar untuk memberikan pembelajarannya, itu insya Allah akan lebih berhasil lagi. Itu barangkali Bapak Kepala Madrasah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mangga Bu In. Mangga. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Bapak yang lain, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan mumpung Bapak pengawas masih ada, supaya kita lebih jelas lagi dalam mengajar di masa pandemi COVID ini. Mangga. Bu Iin. Iya, mangga. Boleh nanya. Boleh nanya. silakan. Sharing Iya aja. boleh. Jangan nanya, sharing aja Bu. Ya, gini Mangga. Pak, kan pelajaran bahasa Arabnya rada susahnya Pak di kelas 8. Mohon. Karena materinya terlalu banyak. Apakah boleh saya pilih? Misalkan dari pokok bahasan yang pertama tentang jam, terus kedua ada kegiatan. Sedangkan kegiatan itu kan hubungannya dengan kata kerja. Apakah boleh saya kenalkan aja yang untuk kata kerja? Untuk kegiatan sehari-hari. Terus untuk untuk pokok bahasan yang lain juga sama. Kalau misalkan emang itu dirasakan sulit, karena ketika kita kirim video juga, kadang-kadang mereka tidak mengerti. Karena ini bahasa Arab. Sering Pak bilang begini, tengarti Mi, tengarti katanya gitu kan. Satu. Terus yang kedua,
mereka kan mungkin hafal dengan bahasa kita, bahasa gurunya. Jadi kalau dengan bahasa video kadang-kadang mereka nggak ngerti, Pak. Meskipun si video itu udah yang paling mudah dan paling ringan. Gimana, bolehkah itu hanya diperkenalkan aja? Ya, cukup segitu aja. Ya, terima kasih Bu. Tadi di awal sudah disampaikan, kita bisa melihat silabus, kemudian memilih kompetensi dasar, ya, yang pada saat ini mungkin bisa disampaikan kepada siswa. Kaitan dengan pandemi, kemudian kaitan dengan yang lainnya, karakter siswa, kemudian karakter siswa juga yang pada saat ini sedang berlaku, Bapak, Ibu. Nah, kemudian Ibu gimana Bapak kalau misalkan saya memilah-milah, tidak semua KD disampaikan, apalagi bahasa Arab, kemudian saya kasih video juga ada bahasanya bahasa Arab, anak tidak akan mengerti, ya itu betul Bu. Ibu boleh memilih, ya, boleh memilih sekiranya KD yang mana yang bisa tersampaikan dan bisa dipahami oleh siswa. Nah, kalau misalnya Ibu hanya menyampaikan poin-poinnya saja itu juga kurang bagus, Ibu. Nah, pilih kompetensi dasar yang sekiranya bisa langsung dipahami dengan pembelajaran secara online. Ya, tapi tidak usah semuanya Bapak Ibu kirimkan kurikulumnya inti-inti atau poin-poinnya saja, tidak juga. Yang penting mah Ibu bisa menyampaikan pembelajaran dan bisa dipahami oleh siswa. Tidak semua struktur kurikulum Ibu sampaikan, semua silabus, semua kompetensi dasar Ibu sampaikan. Pada saat ini, kecuali nanti kita sudah selesai pandemi, kita berdoa mudah-mudahan ini cepat selesai pandemi ini dan kita bisa bertatap muka lagi dengan siswa, karena kita juga sudah kangen dengan anak-anak, ya, sudah rindu dengan anak-anak, sudah ingin menyentil anak-anak mungkin seperti itu, gitulah kira-kira. Ya Bu ya, boleh Ibu bisa memilih. Ya, Silakan, masih ada lagi Ibu Bapak yang akan bertanya. Ya Bu Iin. Masih ada waktu, mangga. Bu Iin, dikit ya. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya ingin nanya ini untuk administrasi guru, apa kita membuat yang masa pandemi ya, karena KIKD-nya kan lebih dikit ya. Walaupun kita nggak tahu dan kita berharap pandemi ini cepat berlalu gitu ya, dan akan PTM. Jadi untuk semester ini paling nggak semester ini apa yang dikit aja yang sesuai dengan KIKD COVID atau seperti biasa? Itu Ibu udah. Iya itu aja. Iya, mangga Bu. Ya, nuhun Pak Haji. Ya tadi seperti Ibu disampaikan yang pertama bahwa Ibu bisa mengambil beberapa kompetensi dasar yang berkaitan dengan masa pandemi ini, ya. Tidak perlu semuanya. Kemudian administrasi pun Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kondisi darurat seperti ini, dengan pandemi ini, ya. Kecuali kalau nanti misalkan kita sudah terlepas dari pandemi ini. Jadi untuk mudahnya seperti RPP juga Ibu buat yang 1 lembar saja, yang hanya 3 poin di situ. Ibu bisa buat. Kemudian absensi juga karena sekarang banyak WFH itu diatur sedemikian rupa. Yang terpenting Bapak Ibu punya dokumen. Pertama, Ibu punya absensi ketika Ibu menyampaikan pembelajaran kepada anak. Ada berapa yang mengikuti pembelajaran Ibu. Kemudian yang kedua, Ibu punya agenda mengajar. Dalam 1 minggu Ibu dikasih jadwal berapa hari menyampaikan pembelajaran. Nah itu nanti akan saya lihat. Punya agenda mengajar hari apa saja, jam keberapa, materinya apa atau KD-nya apa. Kemudian ada evaluasi. Yang Ibu laksanakan evaluasi ketika pembelajaran daring itu seperti apa. Dan hasilnya seperti apa. Itu Bu kira-kira ya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan masa pandemi aja. Jadi tidak perlu semuanya, tidak perlu buat buku 1, 2, 3, buku guru 1, 2, 3, 4, nggak perlu semuanya. Dipilah-pilah saja. Nanti saya juga akan berikannya seperti itu. Ya Bu ya, seperti itu. Berarti 1 semester aja dulu ya Pak ya? Boleh 1 semester aja dulu supaya tidak terlalu capek Ibu juga membuatnya. Ya, nuhun Pak. Ya, mangga. Bu In, saya sampai jam 5 Bu In ya.
Mangga Pak. Ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Mangga Boleh? Ibu Bapak Diin. Guru. Iya, mangga. Diin boleh? Ya, boleh, Saya- mangga Bu Nur. Iya, Silakan. maaf. Videonya nggak saya on kan karena menghemat Iya, ini iya. mati listrik di Ciomas. Mana Mangga, Bu Nur, mana? Nggak mangga, Bu kelihatan Bu Hayati. Nur. Ya. Bu Nur, nggak Bentar, kelihatan Bu bentar, Nur. bentar. Bentar ya, coba. Oke. Saya udah ganti Ada tuh, ada. kostum. Ada Bu Nur. Udah ganti kostum nih. Gini Pak Dede, barangkali hanya butuh penegasan saja bahwa untuk pembelajaran di tahun ajaran baru 21-22 ini, kalau saya sih secara pribadi memegang rambu-rambu dari Rakornas beberapa waktu lalu ya, yang Dirjen Pendis itu, yang Pak Direktur apa Pak Kasubdit itu yang memberikan sambutan sampai menangis bahwa rambu-rambunya jangan membebani guru dan siswa. Lihat betapa imun harus dijaga dengan kebahagiaan dan kegembiraan melaksanakan tugas. Demikian juga imun anak-anak harus dijaga supaya tidak belajar di bawah ketertekanan situasi seperti ini gitu ya. Jadi saya secara pribadi barangkali perlu penegasan aja, termasuk dengan rencana RPP tanggung jawab guru kami ya. Jadi barangkali ya RPP itu disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kan perlu penegasan saja. Terus ini upgrade kemampuan guru lewat MGMP ya, ini kemarin saya ingin banget ketemu Pak Dede berkali, tapi kayaknya susah banget kita ketemu. Ini ingat waktu di Hotel Jazz kemarin kita agak disentil oleh Ibu Kasih waktu itu. Kenapa MGMP MTS Kota Bogor mati suri gitu ya. Padahal kami tidak mati suri. Mungkin agak collab dikit aja kali. Jadi yang keduanya ya mohon bimbingan, ini terkait dengan aktivitas MGMP yang begitu sedang digulirkan di kabupaten kota lain. Sementara di Kota Bogor kayaknya adem ayem aja gitu. Betul. Maaf ini Pak Dede gitu ya. Jadi mohon bimbingannya, meskipun pengajuan proposal tahap 2 kayaknya sudah limit gitu ya. Sudah tutup. Tapi secara substansi saya tetap ingin, selama ini juga kan MGMP sebenarnya mah ada gitu ya. Cuma mungkin gaungnya tidak begitu terasa gitu. Jadi kedepannya untuk keterkaitan dengan upgrade kemampuan guru dalam hal metode mengajar yang efektif di era pandemi ini, barangkali perlu kita hidupkan kembali MGMP untuk sharing, saling menyemangati, dan seterusnya. Demikian Pak Dede. Ya. Ya, itu harapan saya. Ya, terima kasih Bu Nur, terima kasih banyak. Ya. Yang pertama, Bu, gimana nih kalau rambu-rambu seperti ini sampai Pak Dirjen kalau nggak salah. Anak tidak tertekan dalam pembelajaran, betul kan tadi udah disampaikan. Anak jangan sampai stres, ya. Jangan terlalu membebani dengan tugas-tugas sementara Bapak dan Ibu ada di rumah atau di sekolah, sementara anak ditumpuki dengan tugas-tugas di rumah, ya. Nanti anak bukan malah semangat belajar, malah tidak ingin sekolah lagi gitu ya. Karena beban tugas yang begitu berat. Jadi santai saja Bapak Ibu, maka tadi saya katakan dipilih-pilih kompetensi dasar yang sekiranya dapat menyenangkan pada masa saat ini kepada anak. Kira-kira kalau tadi bahasa Arab, kira-kira materi apa yang anak-anak itu senang belajar dengan bahasa Arab, dengan daring itu, kemudian Ibu tidak memaksakan kurikulum semua tersampaikan, tapi ada beberapa kompetensi dasar yang bisa Ibu sampaikan, tapi anak senang gitu ya, seperti itu. Nah, begitu juga untuk gurunya. Ya, administrasi kan kalau kita lihat administrasi guru itu ada di buku 1, 2, 3 sampai buku 4 ya. Nah, itu nggak usah dipikirin sampai sejauh itu dulu sekarang. Yang terpenting mas sekarang bagaimana Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran kepada anak, nyampe kepada siswa.
dan siswa merasa senang itu. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu nyampaikan materi, tapi anak tidak pernah mengikutinya. Itu yang khawatir ya. Seperti kelas 9 yang keluar tahun ini. Saya jujur khawatir saja jika mereka nanti berkompetensi di SLTA-nya, saya khawatir gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan tidak seperti yang saya khawatirkan. Ya, anak tetap memiliki jiwa semangat yang tinggi untuk belajar. Karena kelas 9 kemarin kan dari Maret 2020 itu tidak pernah belajar, tapi ketika ujian mereka selesai, mereka dapat ijazah, mereka melanjutkan sekolah, tapi hasil yang mereka dapatkan ketika pembelajaran satu itu apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan terlalu memikirkan administrasi yang terlalu jauh, walaupun itu sebetulnya harus Bapak Ibu buat. Yang terpenting bagaimana Ibu Bapak menyampaikan pembelajaran kepada anak, dan anak merasa senang. Nah, itu aja. Kemudian untuk MBMP betul Bu Nur, itu MBMP kita ketinggalan. Ketika saya membuat proposal ya sebagai Pokjawas, karena sekarang dapat bantuan setiap MGMP mata pelajaran itu malah yang aliyah yang ada. Saya tanya ke Pak Ketua Pokjas, kenapa yang sanawiyah tidak dipanggil? Sanawiyah susah dihubungi, seperti itu. Padahal bukan susah dihubungi, kondisi seperti ini yang memungkinkan kita tidak bisa berkomunikasi. Jadi saya mohon maaf Bu Nur ya, untuk MGMP MTS, untuk tahun ini kurang ada semangat. Tapi insya Allah ke depan nanti kita bisa diskusikan bersama. Mudah-mudahan MBMP, khususnya yang MTS, bisa lebih maju lagi. Itu barangkali Bu Nur ya. Terima kasih Bu In, mangga. Ya, mangga. Amin, terima kasih. Ya Bu Nur, kemarin kita sudah bahas. Yang penting RPP-nya menyenangkan, menyehatkan, menggembirakan, betul, ya. Dan berbenangan. Iya. Sudah pasti Ibu Bapak ya, sudah pasti ya sekarang untuk membuat RPP dan administrasi guru, jadi kita tidak perlu merasa terbebani. Yang penting ada. Iya, yang penting ada, kita buat sekemampuan kita, terutama dalam MGMP supaya lebih meringankan. Mangga, mudah-mudahan dengan kepastian ini dan materi yang diberikan oleh Bapak, oleh Pak Dede, kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak, mendapatkan kepastian dalam membuat administrasi di masa COVID ini, tidak terlalu stres. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama Bu, pemaparannya. sama-sama Bu. Dibalas oleh Allah. Amin. Dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang masih bergabung. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Iin dan Pak Dede atas pemaparan materinya. Jadi kami makin paham, makin mengerti. Semoga bisa langsung kami praktekkan. Amin, Ya. amin. Bapak dan Ibu, kita sudah menginjak pada acara terakhir yaitu penutup. Semoga materi apa yang kita dapatkan hari ini membawa pencerahan dan dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas kita sebagai tenaga pendidik. Amin. Amin. Akhir kata, saya selaku pembawa acara memohon maaf bila selama dalam membawakan acara banyak kata, tindakan, dan perbuatan yang tidak berkenan. Atas nama panitia, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan sangat semangatnya dari pagi sampai sore ini mengikuti IHT ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita peroleh ini menjadi berkah dan manfaat buat kita juga anak-anak terus bangsa. Dari pagi. Ya, akhir kata kami panitia. Amin. Kami tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Mangga sadayana mangga. Atur nuhun. Mangga, Kepala sadayana. madrasah mangga. Dewi, panitia semuanya, Bu Haji Ida, Pak Ridwan, Bu Hani, semuanya terima kasih Bu Tazkiyah. Buat pembawa acara Bu Epa yang sangat menggebu-gebukan tugas, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala izin live ya. Iya, mangga Pak Haji, atur nuhun. Sami-sami. Jamaah takhir. Ya. Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ya, siap. Dipanggil Bang. Bu Epa itu beliin dulu yang dingin-dingin biar adem. Abang makan dulu bang, makan dulu. Itu Bu Epa dari pagi sampai sore itu 1 jamnya berapa, Pak Ridwan? Oh iya. Menuju puasa dulu kena di tahun. Pak Kepsek MTS Sulapau Rosidin juga ikut dari pagi sampai awal ya, sampai akhir ya. MTS Sulapau Rosidin. Alhamdulillah Pak Kepala ya, alhamdulillah bisa ikut sampai akhir ya. Terima kasih. Ya, Pak Ridwan. Kita sampai akhir. Eta supir Grab lain, bagi kopela. Pak sabari lumayan lah Sama siapa lagi? masukan. Ah, sopir Grab meren. Lumayan pemasukan seharian. Wah, Ngajak Jabil Pak Kapten. Ada MTS Sulapau Rosidin, alhamdulillah masih bergabung sampai akhir. Terima kasih. Ipa cecek banget terobano banyak terwiri dan wae itu semua gitu. MTS Darussalam juga ikut ini ya, alhamdulillah. Iya, makanya kan tadi masih. MTS Darussalam. Terima kasih semua. Izin lab. Terima kasih semua. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Camat. Hati-hati di jalan, Pak. Mangga, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, izin lab. Bu Teten, kira ibak. Atas, Pak. Atas dugi, Pak. Atas dugi alhamdulillah. Ini tadi enak murang kali jantan hoyong wae rungsing. Ya udahlah, pulang tidak ayo jam berapa? Jam 2 tadi wi. Oh ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Tas sararea sadayana, Pak, murang kali sareng Ibu. Alhamdulillah atos di PCR istri sareng murang kali alhamdulillah tos negatif. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sadayana. Hatur nuhun acaranya bermanfaat untuk kami. Ya minimal ngecas Bu Teten, ngecas kita jadi penyemangat bahwa ada sekolah yang ada guru yang semangat lebih dari kita supaya kita termotivasi. Acara ini intinya penyemangat kita saja untuk lebih baik. Ya. Saya Pak, mudah-mudahan Mungkin dinten Jumat kurang tindak lanjut, kinten-kinten kedah aya manfaatna acara dinten ieu teh. Kami kedah dipertegas screeningna sareng matrikulasi sareng pembinaanna urang pertegas. Kami kedah meser handphone sekolah 4 unit atau 2 unit atau 3 unit kanggo nu teu gaduh urang meser handphone silih gantian. Kami kedah urang mungkin merencanakan observasi penguatan di tim kurikulum dan lain sebagainya orang rencanakan. Insya Allah sarangan. insya Allah. Tapi pamit Bu Haji, Kadayana, Bida, Teten, Penuh. Enggak Pak, Assalamualaikum. Malam.